perkenalan awak dulu nak. Dewa, Fahmi, Fahri, sama Ika, Silvi, Ini rencananya tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Sabale. Bulan Sabale berarti oke mana? Ika, memang pacaran dulu. Pacaran ya, berliburkan dokan. Jangan tega Relax aja. Aku kan Beko mengenai aku tentang kesehatan, tentang apa sih yang dibutuhkan dalam persiapan awak dalam menikah, karena awak menikah tuh tidak hanya secara fisik, tapi secara psikologis, batin, secara ekonomi harus siap ya. Silvi, tak tanya-tanya dulu terkait nama Silvi ya. Silvi, nama lengkapnya apa? Silvi Oktaviani. Dan Fahri lengkapnya ada? Fahri aja, pakai P. Fahri ya, Fahri. Silvi usianya begini mbak Silvi. 21 tahun. Suku di mana? Fahri umurnya barek ini? 96 berarti berarti 27 ya. Bila Allah sesuai syarat ya, karena kan yang dari negara kan minimal permisi 19 tahun, laki-laki 21 tahun. Pendidikan Silvi apa? Ayo, kamu apa? Pekerjaan Silvi? Pagi? Hah? Sama-sama Karajo. Satu tampe ya. Alamatnya di mana Silvi? Pangpangan itu di Pasir Talang ya. Fahri alamatnya? Penawar Tanjung Budong. Di mana tuh? Sungai Panau, Kerinci. Ya. Boleh minta nomor HP Silvi? 0832 Ya. 751 51 ini Silvi akan mau potensi sama ya. Jadi kan rencananya nikah kok, jadi waktu dulu cek kesehatan ini Beko kan sama yang nikah dulu tuh cek kesehatan di puskesmas, tapi di situ waktu dulu ya. Ada riwayat tensi tinggi Silvi sebelumnya? Keluarga dia? Ini, mama papanya? Biasa. Normal ya. Pasti lah ya. Tadi ada riwayat tensi tinggi. Keluarga? Bilang tensi tinggi. Mama papanya, kakek ibunya. Ya. Ibu amatnya lain, ayah jo, bapak ibunya lain ya. Di mana rencananya besok nikah? Di situ kan. Sama. Lelo malam kan? Bisa lagi sini. Atau di stres memikirkan kamu nikah kan? Silvi kok kak buat kerengannya ya.
Toko menentukan kalau seperti itu lain normal tak dikarenakan. Tekuk ya. Cerita dong. Betul lah beresnya. Iya untuk ini ya. Kan masih boleh. Ini waktu memang balik badannya ya. Iya. Enggak, Iko enggak ada sama yang tak lingkar lengannya dulu? Enggak. Anak Enggak. satu. Limo. Kalau pasti lah, pasti. Pari 50 ampe. Tinggi badan 151 ya. Pari syukur nggak ada apa-apa. Kuas atas. Enggak sampai ya. Oke. 151 tuh bila terakhir mau banyak apa tanggal udah kena udah dalam tahun kini tuh juga kan bulan kok ya 151 ya. Ini Kak tanya dulu ya tentang akunya riwayat kesehatannya ya. Sebenarnya apa namanya head pertamanya umur barang kanan Pas kelas 1 sampai. satu SMP umur barang kiri Dua balik, tiga balik mah. Tiga balehan mah. Sampai balik. sampai balik tahun. Biasanya rutin nggak hacknya sekali sebulan teratur? Tapi tanggalnya nggak tahu gitu. Kadang tanggal 20, kadang tanggal 1 dibuang. Tapi per bulan rutin kan? Sekali sebulan tentunya. Tapi pernah waktu biasa bulan 2 kali. Sebulan Pasti kan awal bulan tiba, kalau bulan aku sudah keluar bulan. Tapi sekali itu senyum kan nggak acak kan? Tapi rutinnya sekali sebulan lah. Iya tanggalnya tapi nggak bisa dicapai tanggalnya tuh. Lamanya kalau sekali haid itu berapa hari? Seminggu, kayak hari lah selesai gitu atau 5 hari ya baru selesai. 2 harinya. 5 hari kan lebih ya kan. Jadi mau sampai seminggu lah kan? Lebih dari seminggu pernah? Itu mas pertama. Oh iya, berarti lah 7 hari. Mau sampai 7 hari ya kan? Banyaknya mbak. Kalau hari pertama itu bisa juga dibuat sampai 5 hari juga. Masih itu hari itu pakai lah hari normal lah di sini sebenarnya. Ada keluhan nggak selama halaman? Cuknya dia, Iya. dari halangan dari sebentar namanya ya. Sakit datang bulan atau sekali saja? Sakit datang bulan. Sakit datang Itu bulan. pun hari pertama aja hari kedua. Itu lagi sakit hari kedua. Karena kan pada hari pertama itu penghisan di rahim, ini mulai terasa nyeri kan. Tapi kalau nggak sampai aku udah apa namanya berkeringat dingin, nggak bisa mana-mana, kalian nggak sampai. Makanya kalau hari kedua hari pertama ini nggak deket aktivitas Memang banget sakit gitu. memang seharian Apa yang saya lakukan? kadang tuh kompres karena air dengan botol yang nggak butuh kompres Itu makin puncak tuh. Memang salah satu mengurangi nyeri itu kompres dengan air panas ya. Panas sama botol itu dilakukan kayak baru. itu lama rasanya Tahu dari siapa tuh Sylvie itu? dari sampai Kan anak yang zaman kini itu harus update sosial media kan. aku banyak ini Olahraga. nggak dulu Kemudian penyakit hipertensi ada tadi mana ya. Mama, barang mama tensi mama biasanya seperti udah pasti pernah nanti yang jauh tapi minum obat rutin tensi nak. jarangnya minum obat rutin ini Wah neneknya, tapi pernah gini gitu ya. karena ini dia setinggi Papa enggak ya.
ada sakit itu sakit paru keluarganya enggak ya, sakit jantung enggak, asma ya. Terus penyakit apa namanya luar seksual HIV enggak ya. Ada penyakit kelainan darah keluarganya enggak ya. Penyakit bulu enggak ya. Jadi Fahri keluarga hipertensi tadi enggak. Kalau potensi ya ada. Nenek, aku ibu bapaknya, Bapaknya udah meninggal ya. meninggal. Dulu ada riwayat hipertensi mama itu apa? Kalau mak Ada tak tentu tak tentu. Ini dari keluarga kita adalah salah satu anggota keluarga yang hipertensi. Penyakit bulu keluarganya, deh. Apa? Dulu ya. Penyakit jantung. Enggak ya, hepatitis, alergi ada nggak? Hari. Penyakit darah. Ada ya. Penyakit paru. Keluarga atau anak enggak ya. Kalau menular seksual ada HIV enggak ya. Dari Pari ya dulu kan dari papanya ya, sama hipertensi dari mamanya ya. Lalu Sofi ada hipertensi ya. Kalau aktivitas sehari-harinya Sofi makannya barangkali sehari teratur 2-3 kali ada. Ada masalah enggak makannya? Maksudnya Enggak nafsu makan akhir-akhir malis enak saleru gitu. Ada ya. Kalau hari kok Mbak, mau makan? Enggak aja. Kurang ya. Masih stres ya baru. Jadi aku macam nikah sama nikah kan. Kamu aku pertama kali itu perlu persiapan kan. Porsinya sedang, banyak atau kecil? Sedangnya ada keluhannya kurang ya, ada hal ya. Fahri Mbak, makannya? Makan ke asal namu. Mbak? Asal namu itu makan. Makan Oh lah ya, pokoknya lah lama dua makan. kali sehari lah ya. Yang 3 udah sampai. Oh, ada ya. Oke, gitu. Sedang banyak porsinya. Ya. Ada keluhan enggak ya? Makan enggak ya? Minum lah cukup. Apa? Kurang minum. Barangkali kira-kira barangkali sehari minum. Tidak banyak minum ya. Ada keluhan minum enggak ya? Buang air gadang, buang air ketek lancar ya. Barangkali sehari buang air gadang itu oke. Sekali sehari. tadi yang 2 kali kan. Karet jadinya enggak normal biasa ya. Buang air keteknya ada keluhan enggak normal ya. Aku Fahri buang air gadang, buang keteknya lancar ya. Kalau istirahat malamnya lalu lagi begadang. Coba lalu malam. Oh iya malam. Kurang ya 5 sampai 5 jam lah ya. Jago pagi jam berapa? Sampai jam sampai 5 jam itu ya berarti harus kurang. Kalau sehari habis tuh nggak kelelahan. Kalau siang ada lalu istirahat nggak ya? Rajo ya sendiri ya. Mari Mbak, sama begadang dulu jam sama. Ini capek lah ya. Tapi Mbak malam nggak Memang nggak kayak gitu dari sekolah. nggak biasa ya. Aktivitas sehari-hari selain karaju, kalau karaju tuh mengasih karaju apa ya? Apa ini? Itu di kantor, lapangan, berarti jalan ya, sama kendaraan pribadi. Enggak sama mobil itu. Ada dua sama ya. Itu mandinya Mbak. 3 kali sehari. 2 kali sehari kan. Lahirkan sama ya.
gosok gigi berapa kali sehari? 2 kali sehari. Keramasnya Nggak tahu dia kakak. sekali 2 hari ya dulu, sekali sehari. Rata-rata paling aja Kali 2 hari. sekali 2 hari ya. Pari mandi 2 kali sehari ya, sama ya gosok gigi 2 hari ya. Untuk selfie ganti celana dalamnya selama itu berapa kali? 2 kali. Lihat lah, sering atau kadang-kadang tapi kan warnanya kekuningan nggak, aku tidak ada keluhan, nggak ada ya. Itu nggak pakai dong, pertanyaannya bisa akan mengetahui lah kan, harus saling mengenal ya, walaupun itu hal pribadi sekalipun. Ada riwayat imunisasi Sophie mbak, aduh waktu kete imunisasi waktu kete kata mama lengkap nggak waktu bayi? Ya, lengkap ya. Waktu SD dapat berapa kali suntik dari puskesmas? Dapat kan dulunya. Berarti status Sophie ini lahir TT3 itu imunisasi tetanus namanya, yang wak dapat dari bayi sampai beko catin dapat lah beko teman Sophie-nya lengkap semua. Karena SD lah dapat kan 2 kali, SD 2 kali, pas apa namanya, pas bayi lah lengkap juga, berarti TT ampe gitu, TT ampe ikut ampe sekali lepas dicatin bisa ya lengkap memang. Jadi pas kalau lengkap dicatin bisa pas hamil nggak terlalu TT lagi, jangan jawab lengkap TT 5 pas catin kan memang waktu bayi lepas dilengkapkan semua kan. Fahri mbak TT-nya Di SD enggak pernah? Di SD lah ya? Pernah dulu, cuman kabur. memang nggak ada obat. Oh lari orang Itu nggak mempan. Oh dia nggak bisa dong, nggak bisa masuk dong. Berarti lu pernah sama sekali. enggak di apa di bayi waktu bayi? Kalau balik itu kita sebelum sekolah dulu lah sekali. Ini yang penting yang kadusi, karena kan kadusi akan melahirkan, jadi ini butuh perlindungan untuk bayinya bisa. Bisa kalau ada kesempatan bisa. Cukup saja kak, cukup saja kak. Oke. Cekat. Selfie di lehernya sudah berjualan enggak? Hari? Enggak ya? Kemudian kita lihat buka mulutnya. Julurkan lidahnya. Selfie pernah nggak merasakan di payudara atau enggak? Enggak lama ya. Dia nggak berhujan, dia nggak bangka dengan. Pari lain nak membangkak kaki dulu kan? Di perutku ada nyeri nggak di bagian bawahnya? Nggak nyaman ya? Pas haid semua. Pas haid sengatkan tuh fisiologis. Kalau nyeri haid tuh biasa Bu ya? Biasa Bu, karena kan awak haid tuh dinding rahim Mbak dikikisnya. Ya kak, misalnya kakak besok haid kak, sehari sebelum haid itu nggak sakit. Nggak ada. Asalkan nggak sampai pingsan, nggak sasak nafas gitu kan, kalian nggak gitu. Ya. Di aku di masalah apa namanya kemaluan kalian ada masalah kan? Ya. Jadi Sampai 3 kali lah Pak. jadi Sophie sama Fahri karena akan merencanakan
pernikahan pada tanggal 8 November ya, kurang lebih 2 minggu lagi. Di sini kakak bukan bermaksud menggurui, tapi hanya mau ngasih sedikit arahan dan bimbingan ya. Semoga pernikahannya seperti apa yang Bapak harapkan, ada warahmat, terus keluarga yang sehat dan nanti keturunannya sehat dan cerdas diharapkan ya. Jadi sebelumnya Sluki sama Fanta pernah ikut bimbingan konseling gitu, 8 sebelumnya, nah ya. Jadi di Pramukaku ada namanya bimbingan konseling. Jadi konseling apa sih yang ada di Pramukaku? Yang pertama tuh ada apa namanya, fisik ya, fisik tadi cek tinggi, berat badan, tensi, terus ada persiapan namanya persiapan fisik dari cutting ya, cutting kok lanjut ke situ ya. Kak gerakan kode lagi, prefetnya bisa dibuka dulu ya, ditambah ini pernikahan. Kenapa sih waktu menikah gitu kan? Karena kalau memang takdirnya dari Allah, memang kodarnya dari Allah itu diciptakan manusia itu berpasang-pasangan ya. Kalau usia wala cukup, apa namanya, fisik mental wala siap, maka boleh melakukan pernikahan. Ekonomi. Sesuai dengan undang-undang negara ya. Kalau di negara tuh perkawinan pria dan wanita yang sudah memenuhi syarat umur ya, kesiapan mental dan persiapan finansial secara ekonomi. Ke usia pernikahannya, usia 21. Usia minimal wanita tuh 19 tahun, laki 20 tahun. Kenapa hanya 19 tahun minimalnya? Karena wanita tuh kan calon ibu, pastilah dalam berkeluarga itu adalah keinginan punya anak nantinya, entahkah itu dalam waktu dekat, entahkah itu gitu, enggak tuh tergantung keputusan dari kedua belah pasangan ya. Di atas 20 tahun itu 19 tahun, kalau dalam kesehatan tuh minimal 20 tahun, tapi di undang-undang negara 19 tahun. Kenapa di kesehatan itu mensyaratkan dia 20 tahun minimal? Karena organ reproduksi perempuan itu di 20 tahun itu dianggap sudah dewasa matang, jadi siap untuk dibuahi, maksudnya itu kalau dia melahirkannya siap punya organ itu tidak terlalu muda, karena kalau terlalu muda bisa membuat keguguran gitu kan, terus rahimnya yang siap lah gitu ya, fisiknya yang siap, mental awak yang siap ya kan. Jadi kalau di usianya di bawah tuh takutnya apa namanya, anaknya nanti yang dilahirkan beresiko ya. Kemudian laki-laki 21 tahun, 21 tahun itu dianggap matang secara psikologis, membimbing istrinya, membimbing keluarganya dalam sebuah keluarga ya. Kalau mencukupi tadi itu usianya. Selanjutnya di negara awak kan nggak boleh menikah sama jenis tuh. Kemudian selanjutnya menganut agama sama Islam kan, sesuai dengan peraturan negara. Kemudian memiliki wali yang sah nantinya ya. Siapa walinya bisa selfie? Ayah ya. Oke. Kemudian pernikahan itu bukanlah urusan yang mudah ya. Karena pengantin itu harus melakukan pemeriksaan fisiknya seperti yang Kak Jalin tadi, pemeriksaan fisik, kemudian psikologisnya pengetahuan psikologisnya lagi emosional, lagi banyak stres, banyak pikiran gitu kan. Jadi kalau banyak pikiran, banyak stres, jadi kalau baru mulai menikah, alun menikahnya lah banyak gagal. Jadi pikiran awak tuh tuntaskan dulu. Lah siap buat batin berdua nikah kan, karena itu keputusan yang panjang misalnya kan. Awak kan menikahnya sampai akhir hayat kan, bukan setahun 2 tahun gitu ya. Jadi harus siap di situ soalnya. Kemudian jadi kedua-dua belah pihak tuh harus siap secara fisik. Tidak laki-laki saja, tapi laki-laki dan perempuan harus siap secara fisik. Kemudian di
di samping usia, kemudian ada pemeriksaan fisik pranikah salah satunya yang tadi juga lakukan ya. Tapi kalau lengkapnya nanti di puskesmas. Kemudian keuangan. Yang penting ada keuangan lah, setidaknya tabungan untuk kehidupan pernikahan. Kalau bisa kan sehari-hari butuh makan, butuh tampil tunggal, butuh apa namanya ya, keperluan gitu ya, primer, sekunder, tersier gitu Di sumber ya. keuangan. Pastilah cek kan, adik-adik pada dunia kan, nah pastilah. Kalau masalah nominalnya terserah, yang penting awak berdua tuh yakin bisa untuk makan minum lah gitu ya, nggak perlu yang banyak-banyak nggak tahu, yang penting cukup untuk kebutuhan. Kemudian selain keuangan untuk kehidupan wak sehari-hari, tapi aduh nanti wak sisihkan sedikit untuk masa depan, utang wak sakit bisa wak apa kan, tidaknya wak ada tabungan wak sakit. Oke. Kemudian psikologis yang tadi kak jelaskan tadi itu, awak secara individu wak siap nggak sebagai suami, calon suami, siap nggak wak menjadi istri, siap wak menjadi awak, harus siap gitu, wak tahu tanggung jawab sebagai suami, sebagai aku gitu ya, kewajiban aku, dan sebagai calon istri wak kayak tujuan harus siap juga secara fisik. Awak siap nggak wak jadi istri besok, tahu wak aku tugas wak, kewajiban awak, hak awak dalam rumah tangga apapun kan. Kemudian kalau menjadi ibu besok, tahu kewajiban awak sebagai ibu mengawak gitu, sebagai istri mengawak gitu ya. Kedua-duanya itu sejalan ya kalau aku punya anak gitu ya. Kemudian mampu memanajemen konflik. Dalam pernikahan itu kan dua kepala yang berbeda tuh, pastilah ada cekcok ya, yang namanya pernikahan pasti ada naik turun. Di situ tuh harus mampu memanajemen. Kadang misalnya ego yang laki-laki lagi tinggi, awak sebagai perempuan menurunkan egonya, jadi jangan sama-sama tinggi ego, akhirnya pecah. Itu yang payah. Jadi makanya harus siap mental dulu. Jadi kalau ada suatu kondisi yang nggak inginkan, jadi awak bisa membicarakan dengan kepala dingin, berdiskusi. Kalau memang terlalu diam nggak dulu kan, bekolah diam baru mengecek lah gitu. Apa sih yang nggak suka dari yang laki-laki, apa yang nggak suka dari istri, baru bicarakannya. Dan sedang angin itu dihajar terus-terusan, beko akhirnya keretakan dalam rumah tangga. Kemudian dalam pemahaman terhadap hukum dalam pernikahan itu kan terikat oleh hukum agama, hukum negara gitu ya. Jadi harus mengetahui awak nggak boleh melakukan kekerasan terhadap istri, begitu pun istri ya, karena kan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terjadi bukan hanya sama istri tapi juga bisa terjadi kepada suami, tapi yang kebanyakan itu kepada istri ya. Jadi harus tahu tuh mana yang nggak boleh tuh, misalnya menelantarkan istri kah, atau menghargai istri lah, pokoknya menghina lah gitu ya. Kemudian melakukan tindakan kriminal itu tidak boleh ya. Kemudian kalau seandainya punya anak, bersedia merawat anak bersama-sama, tidak hanya dibebankan kepada istri. Misalnya ya wak lapani bakal rajin lah kacik yang laki-laki kan pulang di rumah masak mengasuh anak lo. Bukan seperti itu konsepnya. Memang tanggung jawab laki-laki itu mencari nafkah gitu ya, tapi tidak terlepas juga kemungkinan itu yang perempuan juga pokoknya tergantung kesepakatan bersama gitu ya. Tapi biasanya kan yang bekerja itu laki-laki gitu ya, ibu di rumah gitu ya. Tapi kalau punya anak, kalau ibunya lelah, si suami juga bisa membantu, karena kan melahirkan tuh punya berdua, bukan punya ibu saja kan. Kalau punya anak, istrinya kelelahan, nanti suami yang menguatkan, membantu gitu ya. Demikian juga si suami lagi terus dengan tekanan pekerjaan, istrinya menguatkan ya. Kemudian saling menghormati suami, keluarga suami, begitupun istri hormati keluarga suami, hormati keluarga istri, hormati istrinya ya. Kemudian berkomunikasi dengan baik ya. Apa aja bentuk kekerasan dalam rumah tangga tuh, kayak memukul, menendang, menampar gitu ya. Kemudian
mengeluarkan kalimat yang negatif, menghina, mengancam. Tahu kan kalimat negatif itu kalau dalam Minang kan ngaharui gitu ya, atau berkata kata-kata binatang gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Terus mengancam, membunuh kau, begitu itu kan nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian kekerasan seksual gitu ya. Maaf nih kalau untuk berhubungan tuh kita harus saling suka sama suka, bukan memaksakan. Misalnya istrinya lagi sakit atau kalau lagi lelah dipaksakan oleh laki-lakinya, dengan begitu dipaksa gitu ya, itu termasuk kekerasan seksual. Jadi harus saling siap gitu ya. Kemudian eksploitasi, memperdagangkan istrinya, kan ada tuh di berita-berita dia udah menikah, istrinya dijual sama orang ke orang lain gitu demi menghidupi keluarganya. Boleh kayak itu sangat dilarang oleh agama apalagi negara kan. Kemudian menelantarkan gitu ya. Ini yang terbesar ini kewajibannya suaminya, nggak boleh melantarkan istri. Kan di agama ada tuh berapa bulan tidak dinafkahi udah jatuh gitu ya. Kan sudah paham lah sedikit banyaknya ya. Jadi istri dinafkahi secara batin, secara keuangan gitu ya. Di dalam rumah tangga tuh harus rasanya harus bahagia ya. Kemudian menyadari kemampuan diri itu sebatas mana gitu. Misalnya kita nggak mampu, kita sharing sama pasangan. Saya nggak mampu sampai di sini, bagaimana gitu ya. Atau kita lanjutkan atau apa, terserah itu permasalahannya apa. Kemudian bersikap positif, kemudian menghargai perbedaan pendapat. Itu berbeda pendapat itu hal yang biasa, namun kita harus menghargai, kemudian kita cari jalan tengahnya. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengontrol stres. Terus kewajiban kita juga menjaga kesehatan. Jadi kita harus menjaga sehat, istirahat yang cukup, pola makannya baik ya. Kemudian selain itu dalam rumah tangga juga ada namanya aktivitas rekreasi, misalnya atau sekali sebulan atau sekali setahun lah minimal ya, pergi jalan-jalan. Jadi rumah tangganya itu nggak kaku, nggak tegang, pergilah untuk refresh sejenak, terserah kemana, selagi bisa, selagi mampu ya. Kemudian olahraga, kemudian saling peduli. Kemudian menjadi orang tua, menjadi kalau nantinya sudah punya anak, kita merupakan guru pertama bagi anak ya. Jadi sebagai orang tua yang baik, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak kita nantinya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, contohnya kita bersikap terbuka kepada anak. Misalnya anak yang boleh bilang boleh, yang tidak bilang tidak, jadi anak itu akan paham gitu ya. Kemudian menjadi orang tua di dalam berbagai hal, dalam dia senang, dia sedih, kita berikan bimbingan. Misalnya kita lagi marah kepada anak gitu ya, misalnya kita selalu menghargai dia dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kotor ya, kita pilih dia dengan baik, kita tentukan emosinya, kita rangkul, kemudian menciptakan suasana yang hangat, menciptakan suasana yang hangat bagi anak, kemudian menjadi teman yang baik. Kemudian kita menjadi contoh yang positif bagi anaknya, apa yang kita kerjakan itu akan dicontoh oleh anak berikutnya. Kemudian bersimpati sedang anak lagi mengalami masalah, misalnya dia bertengkar dengan temannya, kita berikan dia bantuan, kita berikan dia solusi. Jadi anak tuh dewasanya nanti dia tuh terbuka kepada kita. Dia bertengkar dengan temannya, dia curhat kepada kita. Diharapkan seperti itu ya. Jadi anakku dewasanya dia penurut gitu ya. Selanjutnya tunjukkan rasa kasih sayang. Jadi anakku merasa senang ya. Kemudian yang paling penting nih, kalau dalam berumah tangga kita harus menjaga organ reproduksi kita ya. Kesehatan reproduksi, kesehatan yang bebas dari
penyakit, kecacatan yang berkaitan dengan fungsi organ reproduksi. Kita tahu kan fungsi organ reproduksi kita apa, yang perempuan, yang laki-laki apa. Pertama yaitu apa namanya? Coba lihat di sini ya, menjaga organ reproduksinya yang pertama minimal yang perempuan itu ya gaya bercelana dalam 2 kali sehari, karena kan kalau jarang bercelana dalam itu bisa lembab, nanti lembab itu banyak kuman sehingga keputihan, gatal, sering-sering lembab ya, jadi organ reproduksi itu bersih. Kemudian gunakan pakaian dalam itu yang berbahan katun, jadi menyerap keringat. Kalau yang apa namanya, kalau yang bahan menyerap keringat. Kemudian mencuci organ reproduksi itu dari depan ke belakang ya, dari depan baru ke buang air besar tuh ya, jangan dari belakang baru cuci yang di depan. Soalnya yang di belakang tuh kan segala bentuk kuman ya yang dikeluarkan oleh tubuh itu pembuangan dari banyak kuman, bakteri. Kalau kita cuci dari belakang terus kita cuci dari depan akan masuk dia ke dalam organ reproduksi kita tuh. Jadi harus dari depan ke belakangnya. Kemudian yang laki-laki sudah disunat ya, syaratnya kan sudah pernah disunat. Terus apa namanya, tidak kalau main HP itu jangan sering-sering ditaruh di dekat kantong celana. Kalau di kantong celana lama-lama kan HP itu ada radiasi, nanti HP itu akan mempengaruhi apa namanya ya, mempengaruhi kualitas dari sel sperma. Kan ada tuh sel sperma tuh kalau dia kena radiasi akan berkurang ya. Salah satunya penyebabnya infertilitas atau kemanggilan karena kualitas sel sperma itu tidak baik gitu. Radiasi ya. Harus tahu itu ya, kurangi gitu, jangan lama-lama. Kemudian sunat sudah ya. Kemudian jangan pakai pakaian dalam yang terlalu ketat. Kalau terlalu ketat dia tidak bernafas. Yang perempuan kayak gitu ya, yang laki-laki juga kayak gitu, tidak bernafas, tidak baik untuk kesehatan reproduksinya. Kemudian handphone boleh di kantong lama-lama ya. Tadi kan udah tuh yang psikologis, yang tentang apa sih yang nggak persiapkan gitu ya, ekonomi udah, yang fisik ya. Sama percayaan orang presiden yang fisik ini, jadi kita udah melakukan pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan ya. Kenapa waktu harus melakukan pemeriksaan fisik? Karena ini yang terutama perempuan ya, karena kan tadi udah tak jelaskan, karena Sylvie bakal menjadi calon ibu nanti kan. Jadi kalau Sylvie sehat tentu akan melahirkan anak yang sehat ya. Begitupun bapaknya juga harus sehat, jadi kedua orang tuanya sehat, nanti calon anaknya pun akan sehat gitu ya. Kemudian kayak hipertensi kan tadi ada keluarganya tuh yang hipertensi ya, jadi ibaratnya udah salah satu yang harus diwaspadai nanti, karena hipertensi itu kan salah satu penyakit keturunannya. Jadi Sylvie itu sama siapa namanya Pak Ari jaga pola makannya lagi, jangan makan yang berlemak, yang apa namanya, yang minyak-minyakan, goreng-gorengan dikurangi, boleh tapi dikurangi karena sudah ada faktor keturunan. Takutnya nanti tuanya nanti didetek gitu kan, terus BM lagi ya dari suaminya, suami juga bisa memberikan anaknya. Jadi dijaga pola makannya, yang bergula, kurangnya manis, yang banyak karbohidratnya ya, karena sudah ada faktor pencetus dari keluarga. Itu makanya perlu pemeriksaan apa namanya, gula darah gitu ya, pemeriksaan darah rutin, ini di rumah sakit ya. Kenapa darah rutin ini perlu kita periksa? Takutnya nanti kan golongan darah
itu ada resus positif, resus positif menikah dengan resus positif aman anaknya. Kalau bisa apa golongan darah hasil pari. Kalau ada yang resusnya positif, satu resusnya negatif, nanti kalau dia menikah punya keturunan, takutnya anaknya itu apa namanya ya, beresus di bapaknya gitu. Tapi itu sering terjadi pada orang yang menikah beda negara, kayak orang Indonesia menikah dengan orang luar negeri kayak apa atau apa gitu ya. Tapi ada juga kejadian di kalau resusnya berbeda. Tapi rata-rata orang Indonesia itu hanya perlu dicek dulu ya di puskesmas nanti pada saat menangani cek gula darah, cek HB itu hemoglobin darah. Kalau kurang HB-nya di bawah 11 atau 10,5 itu bisa anemia. Kalau ibunya anemia terus dia hamil kan nggak tahu kan, abis menikah tiba-tiba positif dua gitu kan. Kalau kita anemia, anaknya berisiko perdarahan, anaknya juga dalam kandungan. Terus apa lagi ya, golongan darah tadi resusnya diperiksa ya, besok ada pemeriksaan. Terus nanti di puskesmas itu akan diperiksa yang HCG yang untuk tes kandungan gitu ya. Kemudian terus gula darah ya, gula darah nanti kalau nanti ada screening maksudnya penyakit hepatitis ini bisa diturunkan ke anak. Hepatitis itu penyakit kuning, jadi hatinya tuh nggak mau kan adalah ada peradangan di hatinya, nah itu bisa ditularkan ke anak. Hanya harus dicek kalau seandainya sebelum hamil kita tahu kita positif hepatitis, kita tahu kita ada apa namanya anemia, udah hati kita rendah ya, anemia, kita bisa obati dulu. Setelah kita obati baru bisa kita menyelesaikan kehamilannya. Kemudian periksa darah rutinnya. Habis itu gizi yang penting ya. Tadi kan kakak ukur ini kan dengan atasnya itu dari 20 ya. Itu normal. Itu kalau tidak normal di bawah 23,5 cm. Itu dia kekurangan kurus, sangat kurus gitu ya. Kalau dia hamil dengan kurang 23,5 itu berisiko anaknya itu keguguran, cacat. Jadi tadi bilangnya udah bagus ya, udah bagus. Tinggal besok di puskesmas HB lagi ya, periksa HB, periksa golongan darah ya. Jadi ada screening hepatitis, HIV, TORS ya. Masih lagi tulisan sampai ini boleh capim. Kalau dulu nggak masalah, kalau dari mana nggak boleh. Kita lagi ada masalah. kemarin dia udah bawa kita hari di Rabuan kita itu nggak enak badan kita yang kayak gitu. Kalau data ini istirahat dulu, biar ya plastik kan tengah watak kan. Ini kurang lewat ya. Istirahat makan malam ya. Jadi pemeriksaannya di Boyolali cukup penting ya, karena cukup berisiko nanti kalau dia hamil yang perempuannya itu boleh dibawa pulang ya. Kalau tensinya adiknya tinggi, nanti bisa pas hamil itu kejang gitu ya. Kalau tensi itu nggak apa-apa. Terus kalau apa lagi ya, ada hepatitis misalnya, sudah ada semua nanti berisiko, makanya perlu dicek. Tapi ini tidak bisa di puskesmas yang TORS. Hepatitis yang TORS ini di rumah sakit biasanya, tapi agak mahal pemeriksaan sebelum ditangkap di sekolah. Tapi yang untuk TORS itu apa ya, kalau dia hamil dia tuh kayak virus kucing, nggak tahu salah satu penyebabnya virus kucing kan, ada kucing
Kalau hamil kan hamil tuh kan sel janin tuh kan masih lama masih kecil. Nah jadi virus tuh awal intensitas tuh melawan sih sehingga mati tarik keguguran tarik. Kalau bayi punya kuat, kalau tidak kuat nyelai dia kan keguguran kan perdarahan. Kalau seandainya bayinya kuat, lahir punya satu. Jadi kalau ketahuan awak tos, ada pengobatan itu sesudah itu baru bisa hamil. Ya. Jadi kan orang kan banyak nggak tahu apa sih yang menyebabkan selain pada anaknya itu cacat bawaan segala macam itu ada penyebabnya. Kalau sumbing misalnya, sumbing kan itu salah satunya penyebabnya ibunya nggak bisa pada saat hamil atau pada saat sebelum hamil. Kalau hamil itu persiapkannya dari remaja, bukan sebelum hamil saja sebenarnya. Dari remaja, waktu langsung makan ada gizi yang baik, gitu ya. Kemudian pada saat hamil ini, kemudian syakin itu tahu nggak fungsinya itu apa? Ada kan ya. Itu untuk imunitas dan jadi kan pas hamil itu kan rentan tuh kan pakai persalinan gitu ya. Kalau masuk ke tetangga sendiri dengan ada nggak ada sama wasit pasti ada tidak hadir apa ya. kalau ada panas tuh kalau walau ada perlindungan jadinya ada perlindungan dari tubuh Wak jangan lawak maksuan gitu ya pakai kecantik dia tadi itu lima kalau kamera kalau seperti berarti tekniknya adalah waktu bayi itulah dulu tuh walaupun sebelumnya 3 kali tapi tetap bisa jadi waktu SD juga pakai ya pas dicantik bisa lengkap jadi pas nanti bisa kalau ala 5 kali itu berarti perlindungan untuk tetanus itu 25 tahun tetap seumur hidupnya. Kemudian mungkin kalau dari pemeriksaan itu yang bermasalah seluruhnya hampir normal dan normal ya tidak normal. Kemudian yang bermasalah cuma riwayat ya kayaknya dalam tetap ada cuma yang hipertensi sama DF hipertensi sama DF itu akan kuatkan ke anak ya. Jadi dijaga makannya makan jago terus kurangi gula kurangi yang berlemak ya terus banyak makan yang protein ayam sama tahu buah dan ikan gitu ya. Oke lanjut sampai ada yang ingin ditanya? Enggak. Oke, dari penjelasan kakak tadi itu mohon diterapkan, dijalankan gitu ya. Ada yang psikologis, fisik, kemudian ekonomi ya. Boleh nggak disimpulkan apa yang kak sampaikan secara detail? Apa sih yang mbak perlukan untuk persiapan pernikahan? Mental ya, mental tuh apa sih mbak mental gitu. Harus siap. Terus kalau dalam rumah tangga apa yang tak boleh, nggak boleh? Tidak boleh kekerasan, pemaksaan. Ya, masalah fisik apa sih yang disiapkan? Pemeriksaan, suntik, Tentunya harus dilakukan terus terus apa lagi yang terkait keluarganya yang hipertensi apa ada yang berlemak kalau gula kurangi yang secara kesehatan. Terus yang organ reproduksinya harus dijaga juga gimana caranya? Pakai dalam maksimal 2 dan sehari 2 kali. Gunakan pakai dalam itu Yang katun, jangan ketat-ketat. Terus yang laki-laki, handphonenya jangan taruh di saku. gimana handphonenya di mana taruh? Jangan sering lama-lama di saku karena akan mempengaruhi. Dah. Oke, terima kasih Silvi. Salaman.
Terima kasih Pak Hari. Hmm. Semoga lancar rencana pernikahan. Jadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Amin.